Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, podcast ini hadir untuk menemani segala aktivitas teman-teman semuanya. Pada hari ini kita akan ngobrol tentang beberapa quotes atau kata-kata bijak terkait kontrol diri atau mengendalikan diri kita. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama, merenung bersama tentang bagaimana kita bisa mengontrol diri kita. Terutama hari ini kita disibukkan dengan beberapa informasi yang banyak sekali dalam kehidupan kita, sehingga kita susah untuk melihat atau memilah mana yang baik untuk kita lakukan. Jangan-jangan kita melakukan hal-hal yang buruk karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Oke, yang pertama, jangan mudah terpancing emosi oleh orang lain. Ketika ada seseorang yang ingin memancing emosimu, sebaiknya berilah senyuman kepadanya. Memang berat sekali kalau misalkan ada orang yang suka nyala-nyala ya sama kita. Kita udah diam gitu, enggak ngapa-ngapain lah, intinya wes diam aja. Tiba-tiba ada teman-teman kita yang jahil gitu, entah itu ketika lewat di depan kita kaki diinjek lah, atau ya sengaja nyenggol lah gitu. Ya walaupun kadang ada yang serius, ada yang hanya jahil aja gitu, tapi tetap itu membuat emosi kita itu jadi naik gitu. Pengennya marah gitu, pengennya ya misuh macam-macam lah. Tapi ya kita harus pikir dulu, kalau misalkan kita emosi kemudian kita marah-marah, apa untungnya untuk kita? Kan gak ada. Nah, ini kalau misalkan anak remaja terutama yang ada di sekolah, ini kan biasanya kan begitu ya, memang kan cari masalah. Kadang mereka itu suka memang cari masalah, terutama yang saat ini nih, yang punya geng silat di sekolah. Wah, itu biasanya jadi gara-gara itu, sengaja nyenggol temannya gitu. Misalkan temannya gak keterima, wah apa kamu kok nyenggol saya, wah apa maunya, wah lanjut itu sampai berkelahi. Nah, ini tandanya kita masih belum bisa mengontrol diri, belum bisa mengendalikan diri. Nah, teman-teman semuanya yang hari ini mendengarkan podcast ini, marilah kita sama-sama introspeksi diri. Kita bisa mengendalikan diri dengan cara tidak perlu terpancing oleh dari gangguan-gangguan teman-teman kita. Ya kalau misalkan pada dasarnya sudah tidak berani, ya itu bukan mengontrol diri namanya, itu memang tidak berani. Terutama teman-teman yang sama-sama punya kekuatan gitu di sekolah. Oke. Yang kedua, jangan seperti mereka yang lebih mendahulukan emosi dibandingkan berpikir dengan kepala dingin sebelum melakukan tindakan anarkis. Wah, ini ya masih ini masalah dalam lingkup remaja terutama ya. Karena memang emosinya remaja itu kan belum stabil. Kadang ya naik, kadang ya enggak gitu. Kadang semangat ya, kadang ya malas gitu. Perubahannya itu cepat sekali. Itulah remaja. Nah, ciri-ciri orang yang sudah matang dalam bersikap itu adalah dia berpikir dulu ketika mau bertindak. Dia merencanakan dulu dengan matang, kira-kira kalau saya melakukan ini, itu hasilnya apa. Nah, ini beda kalau orang yang tanpa berpikir melakukan sesuatu, pokok ayo kita lakukan saja tanpa berpikir nanti hasilnya apa. Wah, ini bahaya sekali. Oleh sebab itu, kalau kita mau bertindak, kita melakukan sesuatu, usahakan kita pikir dulu. Tentunya orang yang bisa mikir kalau mau melakukan apa itu karena dia sudah punya ilmu, dia punya pengalaman. Oleh sebab itu, teman-teman semuanya, murid-muridku yang saat ini sedang sekolah misalkan ya, ayo kita perbanyak ilmu, kita baca, kita dengarkan
nasihat-nasihat, intinya kita ngilmu gitu, baca yang banyak sekali, tanya kepada orang-orang yang sudah tahu tentang kehidupan ini. Nah, itu akan menjadi referensi kalian ketika menghadapi masalah. Kalau misalkan kalian menghadapi masalah dengan emosi, bukan dengan ilmu, maka nanti lahirnya masalah baru. Itu namanya menyelesaikan masalah dengan masalah, bukan dengan solusi. Nah, itu ya, ini harus diperhatikan. Oke, lanjut. Yang ketiga, banyak kerugian yang terjadi akibat ulah orang yang tidak bisa mengontrol diri. Sebenarnya orang yang selalu marah-marah akan merugi. Nah, ini kalau misalkan orang yang sudah bisa mengontrol dirinya, bisa mengendalikan dirinya, itu gampang sekali hidupnya. Ketika dia tersakiti, dia nggak akan langsung marah, dia nggak akan langsung ngamuk segala macam dibanting, tapi dia berpikir dulu, kenapa orang ini kok sikapnya begini sama saya? Apa jangan-jangan saya salah? Nah, itu ada proses berpikir seperti itu. Kok rasanya saya tidak salah, tapi kenapa kok dia bisa begitu ke saya? Akhirnya dia berpikir lagi, oh mungkin ini adalah ujian bagi saya, cobaan bagi saya mungkin dulu punya dosa, punya salah kepada seorang, saya pernah zalim kepada seseorang, mungkin sekarang inilah balasannya agar dosa-dosa saya terhapuskan. Mungkin dengan begini saya harus bersabar saja agar dosa-dosa saya terhapuskan. Lah, ini kan orang-orang yang sudah bisa mengendalikan diri, sudah bisa berpikir dengan baik. Beda kalau misalkan orang-orang yang tidak bisa berpikir dengan positif, tidak bisa mengendalikan diri, begitu kena masalah, ada orang yang jahil, ada orang yang membuat dia kesal, dia akan langsung marah-marah, dia akan langsung ngamuk-ngamuk, apa saja yang ada di sampingnya langsung dibanting begitu saja. Nah, nyeselnya ketika dia sudah sadar, kalau sudah marahnya selesai, sudah beberapa menit kemudian dia duduk, kira-kira apa yang terjadi? Dia sudah sadar, loh kenapa ini kok sudah hancur semua? Nah, dia sudah mulai sadar bahwasanya barusan dia sudah ngamuk, sudah memecahkan barang-barang yang ada di sampingnya. Nah, inilah kerugiannya kalau kita tidak bisa mengendalikan diri. Ya, makanya kita belajar dari sekarang. Oke, yang keempat, setiap masalah hadir bersama solusinya. Kendalikan pikiranmu untuk menemukan jawabannya. Oke, jadi memang ketika kita sudah ada masalah, kita misalkan lagi jalan-jalan, kemudian salah satu bannya bocor atau apalah gitu yang rusak, itu kan adalah masalah. Nah, ketika ada masalah yang menimpa kita, maka pastikan dalam pikiran kita bahwa masalah ini pasti ada solusinya. Nah, begitu. Jangan sampai kita marah-marah dulu, jangan kita kemudian emosi dulu, karena kalau misalkan kita sudah emosi, pikiran kita sudah rusak, pikiran kita sudah tidak bisa jernih lagi. Kalau pikiran kita tidak bisa jernih, nantinya kita tidak bisa mencari solusinya dengan baik. Oleh sebab itu, kalau kena masalah sudah diam aja dulu, duduk aja dulu, jangan berdiri, duduk, kita minum, kalau ada minumannya, kita ingat-ingat baik-baik masalahnya apa dan kira-kira solusinya apa. Nah, itu mungkin akan muncul solusi-solusi yang baik. Jangan marah-marah, kalau marah nanti nggak bisa nemukan solusinya. Jadi begitu ya teman-teman semuanya. Oleh sebab itu, sering kali kalau misalkan kita kena masalah, kita dianjurkan untuk bertanya solusinya kepada orang lain. Kenapa? Karena orang lainlah yang lebih tenang hatinya dan lebih bersih pikirannya, dan kemungkinan besar lebih bisa mencarikan solusi yang baik bagi kita. Jadi itu teman-teman semuanya, mungkin podcast kali ini hanya sampai di sini saja ya. Oke, terus ikuti podcast ini, semoga podcast ini selalu memberikan manfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.